Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru, terupdate seputar P3K 2024. Di mana tahap 1 ini sudah berdebar-debar ya menanti pengumuman kelulusan tanggal 24 nanti ya Bapak Ibu. Atau teman-teman tahap 2 ini bisa menyiapkan dokumen ya. Karena terakhir tanggal 31 Desember 2024 untuk pendaftarannya Bapak Ibu ya. Oke, ini 22 Desember 2024 part 1, artinya ini video pertama di channelnya Kak Furkon. Ini ada kabar yang cukup menggembirakan ya Bapak Ibu ya. Di sini kabarnya dari ayobandung.com bahwa semua honorer yang ikut seleksi P3K 2024 ini dipastikan jadi ASN. Kemenpan RB sampai beri afirmasi bagi pelamar TMS Minggu jam 5.23 tadi Bapak Ibu ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang ikut ya kan, ikut seleksi di tahap 1 PPPK tahap 1 itu kan macam-macam ya, golongannya macam-macam ya. Ada yang dari K2 ya kan, yang masuk ke tenaga honorer kategori 2. Ada yang honor database BKN ya kan, honor database BKN. Nah, ini akan dipastikan ya kan, dipastikan lolos ya kan, lolos jadi ASN BPPK. Nah, ini dipastikan lolos jadi ASN BPPK. Tentunya nanti ini terbagi menjadi dua Bapak Ibu ya. Nah, ada yang penuh waktu ya kan, ada yang penuh waktu, ada yang paruh waktu. Tentunya nanti lihat hasil akhirnya Bapak Ibu ya, atau perankingannya. Nah, hasil akhirnya nanti itu gimana? Teman-teman ini masuk perankingan atau enggak? Nah, jadi kalau teman-teman nanti masuk di penilaian akhir atau perankingan, itu teman-teman itu masuk perankingan, berarti otomatis ya Bapak Ibu, otomatis yang penuh waktu. Tapi kalau tidak masuk berarti yang kita paruh waktu. Tapi semuanya itu ASN ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu diangkat jadi ASN. Jadi tahap 1 ini ada K2 dan honorer database BKN. Itu hasil akhirnya ini menentukan apakah Bapak Ibu ini masuk penuh waktu ataupun paruh waktu. Nah, ini ada kabar dari Ayo Bandung terkait afirmasi bagi yang TMS Bapak Ibu ya. Tidak sedikit honorer yang menilai bahwa jumlah formasi yang disediakan pemerintah kurang, sehingga tidak mampu menetapkan semua pelamar seleksi menjadi ASN penuh waktu. Ini latar belakangnya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin memang jumlah formasinya sangat kurang ya. Makanya di sini memang tidak semua itu jadi ASN penuh waktu. Sebagian ada yang paruh waktu. Karena memang tidak sebanding sih Bapak Ibu kalau dikalkulasi total ya kan, kalau dikalkulasi itu jumlah formasi ya kan itu bakalan kalah nih ya kan, jumlah formasi total itu kurang dari jumlah pelamar honorer yang ada. Nah, meskipun di beberapa kasus ini melebihi, tetapi kalau secara keseluruhan itu kurang, sehingga otomatis diperlukan kebijakan paruh waktu itu tadi, solusi pemerintah ya. Ini diberikan kebijakan paruh waktu karena memang tidak semua nanti diangkat untuk penuh waktu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa pemerintah sendiri melalui Kemenpan RB berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan non-ASN melalui seleksi PPPK 2024, baik tahap 1 maupun tahap 2 ya Bapak Ibu ya. Ini insya Allah dilaksanakan 2 tahap, tahap 1 sama tahap 2. Tahap 1 sudah clear, ini tahap 2 ini sudah masuk fase pendaftaran. Sedangkan tahap 1 ini sudah pengolahan nilai ya kan. Dan nanti tanggal 24 insya Allah diumumkan ya kan, diumumkan ini melalui instansi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa cekidot aja di instansinya Bapak Ibu seperti itu, atau cek akun aja juga bisa Bapak Ibu ya nanti. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa honorer yang terdata dalam database BKN maupun yang belum terdata akan dialihkan jadi status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, nanti bisa penuh waktu, bisa paruh waktu ya Bapak Ibu ya.
Dalam seleksi PPK 2024, pemerintah itu menargetkan 1,7 juta tenaga honorer yang terdata database BKN untuk diangkat menjadi ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selain itu, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Selain itu, tenaga honorer non database ini juga diberikan nih kesempatan untuk mengikuti seleksi guna mengisi formasi yang tersedia. Tentunya yang non database ini berkesempatan ikut di tahap 2 Bapak Ibu ya. Ini di tahap 2 ini atau minimal teman-teman itu sudah bekerja selama 2 tahun itu bisa ikut seleksi ya kan. Untuk honorer non database BKN ini minimalnya kerjanya 2 tahun sudah bisa mengikuti seleksi PPPK tahap 2. Nah, di sini ada afirmasi ya, ada afirmasi yang TMS ya kan, atau tidak lulus di tahap 1. Bahkan tenaga honorer yang gagal seleksi PPK tahap 1, pemerintah memberikan kebijakan afirmasi. Mereka dapat diberikan kesempatan kembali untuk mendaftar di seleksi PPK tahap 2. Hal ini menunjukkan keperpihakan pemerintah terhadap tenaga honorer yang selama ini berjasa untuk mendukung pelayanan publik di berbagai instansi. Jadi untuk teman-teman yang TMS atau tidak lulus seleksi administrasi ya kan, TMS di tahap 1 ya kan, TMS di tahap 1 itu bisa mendaftar ya di PPPK tahap 2. Tapi tentunya nanti ada beberapa instruksi khusus ya, teman-teman harus lapor ke dinas terkait dulu. Karena akunnya teman-teman itu masih terdata ya kan di tahap 1. Makanya diperlukan reset sistem. Nah, nanti reset sistem itu yang bisa itu adalah yang pusat ya, yang menentukan, atau yang bisa mereset itu adalah pusat, sehingga teman-teman wajib lapor ke dinas terkait. Nah, reset sistem dulu supaya nanti identitasnya teman-teman itu nggak double dan nanti endingnya bisa resume ya kan, seperti itu. Kalau tidak dilakukan reset nanti tidak bisa resume teman-teman ya, karena masih terdata di tahap 1 seperti itu. Nah, ini bagaimana sih peluang bagi honorer non database? Peluangnya ya sama ya, tidak hanya tenaga honorer yang masuk database saja, mereka tidak terdata juga memiliki peluang untuk mengikuti seleksi P3K 2024, di mana formasi penuh waktu akan menjadi prioritas. Jika formasi telah terisi, tenaga honorer non database akan dilahirkan ke PPPK paruh waktu. Nah, seperti ini. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa penataan tenaga honorer menjadi ASN melalui mekanisme PPK ini harus selesai paling lambat Desember ini 2024. Setelah itu pemerintah tidak lagi diperbolehkan mengangkat tenaga honorer yang sejenisnya selain ASN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mulai berlaku seperti itu. Nah, untuk merealisasikan program ini, ya kan, instansi pusat dan daerah itu diminta bekerjasama untuk memberikan afirmasi kepada tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat pada tahap awal seleksi. Meski kebijakan ini tampak menjanjikan, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran di tingkat daerah, seperti itu. Nah, di sini pengalaman sebelumnya ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pusat tidak sebenarnya didukung oleh daerah karena alasan finansial atau anggaran. Dengan adanya kebijakan ini, tenaga honorer diharapkan mendapatkan kepastian status meskipun itu sebagai paruh waktu. Oke, di sini ada semacam simulasi Bapak Ibu ya. Memang penentuan peringkat terbaik ya, nanti yang lolos adalah peringkat terbaik Bapak Ibu ya. Itu berdasarkan yang pertama, itu berdasarkan pada golongan dulu ya kan, golongan atau prioritasnya dulu. Nah, teman-teman, di sini dibutuhkan 5 formasi ya kan, dibutuhkan 5 formasi, ada 6 lamar. Berarti ada 1 pelamar yang tak lulus. Atau bukan tak lulus sih, nanti endingnya kalau ini PPK tahap 1 itu berarti PPK paruh waktu sih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini yang kedua, meskipun nilainya 320 atau kecil banget ya, itu dia peringkat 1 karena golongannya dia nomor 1 tuh. Nah, honorer K2 itu nomor 1. Kemudian database BKN DB dan non database BKN. Nah, yang penting sudah aktif bekerja itu non database, minimalnya 2 tahun.
Dari database BKN di sini 415 peringkat kedua, 367, 320. Yang honorer aktif ini bersaing, meskipun nilainya tinggi ya, satu poin ini yang tidak lulus karena di sini statusnya adalah sama-sama honorer aktif atau non database BKN seperti itu. Jadi nanti yang nggak lulus itu akan spekulasinya itu langsung diarahkan ke P3K paruh waktu. Jadi intinya semuanya lulus di tahap 1. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kapulkon. Mudah-mudahan bermanfaat. Ininya tetap semangat untuk menyiapkan diri, menyongsong pengumuman BPK tahap 1 dan teman-teman bersiap diri mengunggah dokumen ya. Terakhir 31 Desember untuk yang BPK tahap 2. Selamat semangat terus dari Kapulkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.